memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Hak orang jangan diambil, hak saya ikhlasin. Hak talent lain yang dia itu jangan diambil. Gitu. Dan banyak talentnya dia yang masih belum tahu dan saya punya datanya. Jadi merasa kayak trauma nggak sih punya manajer karena mengingat tadi banyak kebohongan, nggak kejujuran, dan sebelumnya sendiri lo memang udah ada hitam di atas putih nggak sih sebelumnya? Kan ini udah 10 tahun nih. Iya. Apa karena atas kepercayaan aja atau seperti apa? Ya, jadi hitam di atas putih tidak ada. Atas dasar kepercayaan dari saya. Saya membawa anak ini masuk ke dunia saya dan mengangkat dia jadi manajer. Kemudian saya berikan kepercayaan, saya berikan link, saya berikan akses sampai ke keuangan. Tapi ternyata kepercayaan saya itu dilanggar dan dia melakukan pelanggaran hukum. Makanya saya majunya dari sisi hukum. Nah, dari sisi moralnya adalah omongan-omongan yang saya dengar itu saya menduga datangnya dari pihak dia, menduga ya. Omongan-omongan yang tidak baik, salah satunya istri saya itu diomongin yang tidak baik terus, bahwa istri saya itu ngambil uang saya, makanya uang saya itu nggak ada. Istri saya itu menyuruh menahan uang komisi dia kepada saya. Jadi hal-hal ini sudah terjadi dan saya dengar di kuping, tapi saya tidak terlalu hiraukan karena menurut saya biasalah kalau masalah cewek, mungkin ini hanya emosi sesaat. Tapi ternyata terjadi terus dan itu tidak diklarifikasi dan juga tidak tidak dikasih tahu yang benarnya. Jadi dia kan ngebangun opini nih. Nah, opini yang dibangun ini pengen saya bantai secara hukum dan kebenaran. Bahwa saya ini memang looknya nggak bener, tapi jalan saya bener. Jadi kalau misalnya orang suka ngejudge dari luarnya, itu salah. Saya tidak pernah ngajarin orang untuk tidak jujur, ngambil bukan hak orang lain, bukan hak dia, ambil hak orang lain, kemudian menipu dengan kamuflase, dengan analogi, apa jadi pembenaran. Ya nggak boleh gitu dong. Hak orang jangan diambil, hak saya ikhlasin. Hak talent lain yang dia itu jangan diambil gitu. Dan banyak talentnya dia yang masih belum tahu dan saya punya datanya bahwa dia juga melakukan itu ke talent lainnya. Cuma itu kan urusan talent dia. Kalau talentnya dia yang lain yang mungkin belum menuntut, itu nggak ada masalah saya. Saya orangnya simple gitu loh. Teman-teman dia mau berteman sama saya, ayo. Tidak mau berteman sama saya, tidak ada masalah. Dan salah satu omongan dia, maaf saya agak emosional, yang paling saya simpan sampai sekarang, dia ngomong ke orang-orang, tanpa dia, saya bakalan hancur. Itu kan kesombongan luar biasa. Sedangkan saya sendiri ngajarin dia untuk selalu rendah hati. Karena saya pernah hancur karena kesombongan saya dulu. Gitu. Jadi artinya ke depan akan tetap memakai jasa manajer untuk mengatur semua schedule atau kerjaan sendiri, atau istri pakai, biasanya banyak juga orang yang udah menikah akhirnya istri dia yang handle gitu untuk pekerjaan atau segala macam kayak gitu, atau tetap memakai orang lain? Belum tahu nih. Aku belum tahu mau pakai manajer atau enggak lagi nanti, tapi sementara ini aku handle sendiri. Jadi aku makin lebih banyak kerjaan, makin capek, makin gondrong ya. Mungkin kedepannya aku akan pertimbangkan sih, tapi untuk sementara enggak dulu deh, ya gitu, enggak dulu. Bang, selama 10 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar kayak gitu. Ya. Nah, ini terungkap ketika lo menikah dan istri sendiri yang mencurigakan itu gitu. Nah, dari 10 tahun itu lu memang nggak ada kecurigaan atau apa, atau ada sih, kira atau gimana, atau lu langsung aja apalagi itu orang? Jadi sebenarnya dia mulai kerja sama gue tuh 6 tahunan, kenalnya udah 10 tahunan. Dari 6 tahunan itu sebenarnya ada kecurigaan, tapi gue tidak mau terlalu peduli karena menurut aku kalaupun dia mau ngambil uangku, udah kuanggap kayak keluarga sendiri. Toh lagi pula kalau dia mau ngambil ya udah jangan banyak-banyak aja gitu. Gue tutup mata orangnya. Tapi yang diambil ini ternyata banyak dari tahun 2020 sampai 2021 gitu. Jadi aku sangat menyayangkan aja karena mungkin dia ngerasa oh nggak ketahuan, oh ini mungkin ya. Jadi akhirnya jadi lebih gede gitu. Dan kalau diteruskan bahkan lebih banyak lagi korban lain yang akan mengalami. Dan itu dijadikan pembenaran untuk manajer-manajer lain gitu loh. Dan menurut aku itu sangat saya sayangkan banget. Bang, ini kan
asetnya, kata tadi juga menyinggung soal aset mungkin dari hasil keuntungan tadi yang ditipu atau menggelapkan dari abang sendiri. Yang abang tahu artinya mantan manajer abang ini yang abang laporkan kira-kira udah hartanya melebihi abang gitu atau seperti apa? Enggak atau sih. dia udah punya apa mungkin? Harusnya dari saya itu ya, tanpa dia harus ngambil itu sebenarnya udah bisa beli rumah loh. 4M mah harusnya dia udah punya kalau dia nabung. Karena saya kan yang tahu, dan saya itu kan dikasih amanah sama orang tuanya. Tujuan saya itu sederhana. Gini loh, lu dikasih amanah. Amanah itu lu kembalikan, Pak, sudah selesai. Nah, ini jadi kayak gini. Kalau bapaknya itu mungkin masih hidup, mungkin bapaknya akan menangis melihat anaknya melakukan hal seperti ini. Ini bukan cuma masalah hak orang, ini kan kehormatan keluarga yang akhirnya dibuat jadi kayak begitu. Tapi kesempatan ada kok untuk memperbaiki, kan ada gitu. Cuman pintunya udah dia tutup. Dia udah blok, dia sikapin saya dengan arogan. Dari dianya itu bersikap seolah-olah gue bener nih. Gue tuh begini gitu loh. Gue tuh dibeginikan gitu loh. Lah, gimana? Itu kan, maaf ya, saya kan udah kayak bapaknya ya, itu kan kurang ajar namanya gitu loh. Dari dia nggak punya, saya kan yang ngasih. Terus masa lu perlakukan orang kayak begitu, itu kan kurang ajar. Saya kalau bapaknya masih hidup, saya mau balikin anaknya ke bapaknya untuk ngasih tahu anak bapak tidak bisa dididik. Ini ngomongan saya cukup tegas itu. Terakhir bang, total kerugian ketika tadi udah dibalikin sebesar 500, hampir 500 juta ke abang kayak gitu. Yeah. Nah masih ada sisa 700 lagi. Ini kalau di total kotor atau bersih yang kerugian yang abang kerugian ya, kalau secara hukum ya, secara hukum ya banyak ya. Cuma kan lebay aja kalau aku ngomong-ngomong masalah kerugian ya. Kalau kita hitung kisaran ratusan juta, yang tadi 700 jutaan, 800 jutaan ada. Yang ada datanya, ada buktinya. Tapi kalau yang tidak ada buktinya, saya tidak mau ngomong. Karena buat saya pribadi, itu kan membesar-besarkan masalahnya. Kesannya saya ruginya banyak banget. Bukan ruginya soalnya. Kalau rugi uang itu uang bisa dicari. Tapi kepercayaan itu kan gitu. Uang bisa dicari. Cuma kalau kepercayaan orang itu kamu sudah kasih kayak begitu, dan orang lain, termasuk mungkin orang-orang di sekitar dia membenarkan hal itu kan gak baik sama sekali. Membenarkan, mengambil hak orang lain dengan banyak dalil. Enggak. cukup naikkan bang? Kalau lebih sebenarnya juga pernah bohong, nggak berani ngomong atau